Hai semua, nama saya Angelie Sitio. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas materi tentang uang. Apa sih pengertian uang itu? Pengertian uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Nah, untuk syarat-syarat menjadi uang itu ada yang pertama mempunyai jumlah nilai yang tetap, yang kedua adanya jaminan, yang ketiga mudah dibawa, yang keempat disukai umum, yang kelima mudah untuk disimpan, yang keenam awet dan tidak mudah rusak, yang ketujuh jumlahnya cukup, dan yang terakhir mudah untuk dibagi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, gimana sih sejarahnya adanya uang itu? Nah, kali ini kita akan membahas sejarah uang. Yang pertama itu ada barter. Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang memiliki persetujuan antara yang satu dengan yang lain. Misalnya begini, ketika kamu mempunyai 2 apel dan kamu ingin menukarkannya dengan 2 mangga milik temanmu, dan ketika kalian memiliki sudah setuju untuk bertukaran, maka itulah yang disebut dengan barter. Nah, yang kedua itu uang komoditi. Uang komoditi ini adalah uang barang atau barang berharga, seperti contohnya bir atau anggur, minyak zaitun, emas, perak, dan permata. Yang selanjutnya uang kertas dan uang logam. Ini adalah uang yang kita gunakan sampai saat ini, yaitu uang kertas misalnya uang 2000, 5000 dan seterusnya, dan uang logam yaitu uang yang terbuat dari logam seperti uang 500 rupiah. Nah, yang terakhir adalah uang giral. Uang giral ini adalah uang bank yang contohnya adalah ATM, cek, giro, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi uang. Fungsi uang itu ada 2. Yang pertama fungsi asli uang. Fungsi asli uang ini juga dibagi menjadi 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai alat penyimpanan. Nah, fungsi yang kedua adalah fungsi turunan uang, yaitu sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai alat pembayaran utang, dan sebagai alat penimbun kekayaan. Nah, untuk jenis-jenis uang juga ada 3, yaitu uang berdasarkan pembuatannya. Kalau uang berdasarkan pembuatannya itu juga dibagi 2 menjadi uang logam dan uang kertas. Uang logam itu adalah uang yang terbuat dari logam atau perak, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas. Nah, jenis yang kedua adalah uang yang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Uang jenis ini adalah uang kartal dan uang giral. Nah, jenis yang ketiga adalah uang yang berdasarkan nilainya. Uang jenis ini dibagi menjadi 2, yaitu uang yang bernilai penuh dan uang yang bernilai tidak penuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teori nilai uang. Yang pertama adalah teori nominalisme, yaitu sesuatu benda dapat diterima sebagai uang karena besarnya nominal yang tertera dalam benda tersebut. Nah, yang kedua teori negara, yaitu karena adanya ketetapan dan dari pemerintah dan dalam pertukarannya. Yang ketiga teori metalisme, dan yang keempat teori konvensi. Nah, yang selanjutnya adalah permintaan uang. Permintaan uang itu adalah jumlah uang yang diinginkan masyarakat untuk mengadakan transaksi pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Selanjutnya adalah penawaran uang. Penawaran uang itu adalah jumlah uang yang ada dan siap beredar untuk keperluan transaksi bagi masyarakat pada wilayah dan waktu tertentu. Nah, cukup sekian pemaparan materi kita tentang uang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.